Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel saya. Kali ini teman-teman sekalian, saya ingin berbagi sedikit tentang aplikasi apa saja yang dapat digunakan oleh DigiSpark ya dalam melakukan mapping atau pemetaan. Tentunya teman-teman sekalian mungkin banyak sudah paham ya, namun di sini saya hanya menceritakan sedikit pengalaman saya saja selama saya menggunakan DigiSpark dalam melakukan pemetaan. Oke, kawan-kawan sekalian, sebelumnya yang saya gunakan adalah dua handphone yang jadul, kawan-kawan sekalian. Ini Sony M4 Aqua ya, yang dimana sinyalnya ini memang sinyal untuk karena ada gangguan sedikit rusak ya, bisa dikatakan rusak IC powernya, sehingga tidak dapat menangkap sinyal. Namun ini bisa saya gunakan untuk sebagai monitor dalam FPV ya di DigiSpark. Oke, yang kedua, saya punya iPhone jadul juga, iPhone 5G ya, bukan iPhone 5S. Kalau 5S itu banyak yang support dengan aplikasi-aplikasi ya, namun ini 5G. Nah, kawan-kawan sekalian, tentunya tidak beberapa aplikasi yang saya pasang dan saya gunakan untuk pemetaan, yaitu di HP jadul terutama ya. Kalau HP yang sekarang mungkin rata-rata bisa, dan OS-nya Android 6 ini. Nah, yang pertama aplikasi untuk pemetaan yang saya gunakan di Android, kan sekalian ya, di versi Android 6, yaitu pertama adalah Litchi. Nah, ini Litchi, kan sekalian, bisa dilihat ya. Nah, ini Litchi. Nah, lalu setelah Litchi, saya menggunakan Ground Control. Ini bisa di download di Play Store ya. Lalu ada 3D Survey Pilot. Nah, ini juga bisa digunakan di DigiSpark, kawan-kawan sekalian. Ternyata bukan hanya Litchi ataupun Drone Deploy ataupun Pix4D ya. Karena di Pix4D dan Drone Deploy khususnya itu ada beberapa versi ya, versi yang baru mungkin ya, kalau tidak salah itu tidak support lagi dengan DigiSpark. Namun kalau teman-teman sekalian mau download, itu download versi APK-nya di internet banyak. Lalu ini ada DJI Pilot ya. Nah, DJI Pilot pun demikian. Ada di video sebelum ini ya, saya pernah mereview bagaimana cara melakukan pemetaan menggunakan DJI Pilot ya, DJI Pilot. Nah, ini DJI Pilot juga ternyata bisa digunakan untuk mapping dengan menggunakan DigiSpark, dan alhamdulillah lancar, kawan-kawan sekalian ya. Lalu ini ada 4 ya di Android saya ini: Litchi, Ground Control, 3D Survey Pilot, dan DJI Pilot. Nah,
Lalu kawan-kawan sekalian, seperti di video saya di sebelum ini ya, untuk yang mempunyai iPhone 5G memang kita tidak bisa install DJI Go ya, DJI Go 4. Jadi kita tidak bisa install DJI Go 4, juga tidak bisa DJI Go 4 Mode ya, dan juga tidak bisa Litchi ya, kecuali kalau bayar ya mungkin. Nah, karena memang sudah tidak kompatibel lagi dengan iPhone 5. Namun di sini saya masih bisa menggunakan, kalau sekalian yang punya iPhone 5 ya, itu menggunakan salah satunya untuk mapping, yaitu drone deploy ya. Dan ini nyambungnya sangat cepat kawan-kawan sekalian. Cuman memang sering keluar sendiri karena mungkin sudah kepenuhan ya. Dan versinya ini versi yang kompatibel dengan iPhone 5G ya. Jadi caranya kawan-kawan sekalian download dulu TriuTool ya di PC-nya. Lalu di situ nanti sambungkan di iPhone 5G-nya dan dicari nanti di App Store-nya dan diinstal, di-download, lalu diinstal dan cari yang kompatibel. Itu bisa. Demikian pun Pix 4D ya. Pix 4D pun itu sama seperti drone deploy. Drone deploy maksud saya ya. Jadi bisa di-download melalui aplikasi 3D Utool. Di-download dulu di PC-nya, lalu nanti dicari yang kompatibel dan yang sesuai dengan yang bisa untuk diinstal di iPhone 5G. Nah, dan untuk FPV-nya, kawan-kawan sekalian, saya tidak bisa menggunakan DJI Go 4 dan juga tidak bisa menggunakan Litchi ataupun yang lainnya kawan-kawan sekalian ya. Nah, saya hanya bisa menggunakan aplikasi Wingman ya, yang bisa di-download di App Store. Nah, yang di video saya ada saya mengulas sedikit tentang Wingman ini, bahwasanya sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi untuk memantau ya. Jadi 2 drone ya. Jadi dia ini sistemnya follow drone. Jadi mengikuti drone yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Namun bisa digunakan untuk FPV dan sangat lancar kawan-kawan sekalian. Dan kemarin saya bisa tembus sampai 500 meteran ya, hampir 500 meteran ya. Dan di video saya juga saya buktikan bahwasanya dengan terbang dengan menggunakan Wingman ini untuk iPhone 5G no lag ya, dan ketika remote saya matikan dia langsung RTH. Jadi cukup aman dan insya Allah aman kawan-kawan sekalian. Nah, itulah aplikasi-aplikasi yang untuk pemetaan yang saya gunakan di 2 HP jadul ini kawan-kawan sekalian. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing aplikasi, seperti halnya Drone Deploy ya. Drone Deploy itu sangat menurut saya sangat bagus ya, sangat bagus karena dia di situ ada apa ya, lengkap ya, baterainya berapa, ada keterangan untuk baterai berapa, 1 atau 2 ketika memetakan suatu wilayah ya. Pix 4D juga bagus ya, Litchi pun bagus ya, dan semuanya bagus ya. Lalu ada ground control ya. Nah, ground control ini bagus kawan-kawan sekalian ya. Nah, ada di video saya ini ya. Mana ya? Nah, ini ya. Ini ground control. Nah, ini measure ground control kawan-kawan sekalian. Nah, jadi di sini ada flight plan ya dan fly, lalu setting. Nah, lalu dia ini ada 2 kawan, sama seperti DJI Pilot. Jadi flight plan ini untuk membuat rute penerbangan, waypoint, dan juga pembuatan rute penerbangan untuk mapping. Sedangkan fly ini adalah FPV-nya ya. Nah, jadi kalau kita buka seperti ini kawan-kawan. Ini flight plan ya. Maaf agak lama. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ada pengaturannya, yes, close. Dan kalau fly ini gunanya untuk FPV kawan-kawan sekalian. Nah, jadi kita bisa melakukan ketika mau FPV kita menggunakan fitur FPV, ketika kita menggunakan mau waypoint atau
pemetaan menggunakan yang tadi ya, fake plan. Nah, seperti halnya Litchi ya. Nah, sama pun seperti DJI Pilot. DJI Pilot pun demikian kawan-kawan sekalian. Ini DJI Pilot ini ya, DJI Pilot. Ini ada dua kawan-kawan, ini yang versi berapa saya lupa, di video saya sebelumnya ada ya, yang khusus bisa untuk membaca Spark ya. Karena yang di atas versi ini tidak, Spark sudah tidak terbaca lagi, dan di bawah versi ini tidak mission flagnya ini hanya untuk waypoint, bukan untuk pemetaan. Sedangkan khusus versi ini sudah ada pemetaan. Nah, ketika kita mau membuat satu misi penerbangan, baik itu waypoint atau mapping, maka kita klik di sini. Dan di sini sudah ada create route ya, create route, KML import, jadi sudah bisa mengimpor KML ya. Nah, lalu kalau manual flagnya ini untuk FPV-nya kawan-kawan sekalian. Jadi sama persis seperti DJI Go ya, DJI Go 4 sama persis. Nah, sini sama seperti ini kawan-kawan sekalian. Fitur-fiturnya di sini sama persis ya. Di sini ada flight control setting, enable multi flight mode, tentu home, altitude, terus ya sampai ke bawah dan sebagainya. Oke, demikian kawan-kawan, itulah sedikit cerita pengalaman saya, khususnya dalam melakukan mapping ya, membuat mapping itu menggunakan beberapa aplikasi ya di HP jadul, dan ternyata DJI Spark itu mantap ya, DJI Spark mampu melakukan pemetaan dengan beberapa aplikasi ya, dan memang DJI Spark mantap. Oke, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.